Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, lama sudah tidak ketemu ya, atau mungkin cuma perasaan saya saja. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Ya, pada video kali ini kita akan membahas silabus lagi ya teman-teman. Pada kali ini yang kita bahas yaitu silabus soal atau tentang mata kuliah analisis farmasi 2. Iya, mungkin kalian yang sekarang lagi menempuh kuliah kefarmasian ya, khususnya S1 farmasi di semester 4 atau 5 atau 6 mungkin kalian pasti akan mendapatkan mata kuliah analisis farmasi. Ya, analisis farmasi ini merupakan mata kuliah yang berkelanjutan ya. Biasanya di awal itu kita mendapatkan kimia analisis. Nah, setelah kimia analisis biasanya mendapatkan analisis farmasi ini teman-teman. Atau mungkin kalian yang belum pernah mendapatkan atau belum mengambil mata kuliah ini ya. Nah, simak terus video ini sampai selesai agar kalian semua bisa tahu apa sih mata kuliah analisis farmasi, khususnya analisis farmasi 2, lalu bagaimana tingkat kesukarannya, lalu apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Maka kita akan bicarakan bersama-sama di video ini ya teman-teman. Ya, sebelum kita mulai video ini jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Mari kita langsung ke pembahasannya. Ya, capaian pembelajaran pada mata kuliah analisis farmasi 2 ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami teori dasar, teknik dan metode analisis, lalu juga instrumental untuk penentuan secara kualitatif dan kuantitatif berbagai macam analit. Ya, khususnya untuk mata kuliah analisis farmasi ini kita akan banyak mempelajari tentang teknik atau teori dasar, lalu instrumentasinya dan bagaimana cara menganalisanya ya teman-teman, untuk penentuan secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Ya, kalau mata kuliah ini mungkin di tempat kalian sekarang sedang mengambil kuliah farmasi ya, itu bisa dibagi dua ataupun bisa menjadi satu mata kuliah saja. Ya, kebetulan kalau di tempat saya itu ada dua ya. Jadi ada analisis farmasi 1 dan analisis farmasi 2. Nah, untuk konten atau isi pembelajarannya sama saja ya teman-teman, cuma kita bagi mungkin sebagian kita taruh di analisis farmasi 1, terus sebagiannya lagi di analisis farmasi 2, atau mungkin di tempat kalian ada yang menjadi satu mata kuliah gitu ya, dengan beban SKS yang lebih besar tentunya gitu ya teman-teman. Ya, walaupun nanti ada mungkin sedikit perbedaan ya, analisis farmasi yang akan saya paparkan dan juga yang sedang teman-teman ambil atau sedang ampuh ya. Ya kemungkinan itu sangat kecil ya, karena pasti isi atau kontennya itu hampir sama saja, itu tentang analisis farmasi. Ya, lalu deskripsi singkat mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari analisis farmasi 1. Mata kuliah ini menyajikan berbagai macam teori dasar, teknik, dan metode analisis, serta instrumental yang meliputi teknik spektrometri serapan atom atau SSA, kromatografi gas atau gas kromatografi atau GC, lalu ada spektrometri massa atau MS, lalu ada HNMR, CNMR, dan HPLC, high pressure liquid chromatography, atau bisa kita kenal dengan HCKT ya teman-teman.
Iya mungkin ini lanjutan dari analisis farmasi satu, karena nanti di analisis farmasi satu biasanya ada materi yang lebih mendasar ya, tentang spektro, tentang kromato, lalu ada selain yang kita sebutkan di sini ya, yaitu ada teknik analisa dengan menggunakan spektro UV-vis mungkin dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pada deskripsi singkat mata kuliah ini yang kita fokuskan yaitu ada SSA, kromatografi gas, MS, HNMR, CNMR, dan HPLC. Lalu materi pembelajaran atau pokok bahasan yang kita akan pelajari pada mata kuliah ini ya. Yang pertama ada teori dasar, teknik, dan metode analisis instrumental spektrofotometri serapan atom atau SSA. Lalu yang kedua ada teori dasar, teknik, dan metode analisis instrumental gas kromatografi. Yang ketiga ada teori dasar, teknik, metode analisis instrumental spektromassa atau MS. Lalu yang keempat ada ya HNMR, CNMR, yang kelima dan yang keenam HPLC. Ya, kurang lebih inilah yang akan kita pelajari di mata kuliah analisis farmasi 2 ini ya teman-teman. Ya, bagaimana sampai sini sudah cukup paham, sudah cukup mengenal ya dan tahu pokok bahasan atau materi pembelajaran apa saja yang akan kita dapatkan di analisis farmasi. Ya, untuk materi yang pertama atau sub pokok capaian pembelajaran yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang memahami teori dasar, teknik, dan metode analisis instrumental spektrofotometri serapan atom. Nah, nanti biasanya yang kalian dapatkan pada tatap muka perkuliahan itu yang pertama pasti ya kontrak kuliah ya teman-teman. Sebelum kalian masuk untuk ke materinya biasanya pengantar itu pasti yang pertama kontrak kuliah. Ya, di kontrak kuliah nanti kalian akan mempelajari akan mendiskusikan dengan dosen biasanya ya, dosen pengampunya tentang ada jadwal gitu ya, lalu tugas, penilaian, ya evaluasi seperti biasa ya teman-teman, ada nanti membicarakan UTS, UAS, dan lain-lain. Lalu juga mungkin ada kontrak kuliah tentang kesepakatan jadwal, lalu aturan atau tata cara kita nanti mempelajarinya ya teman-teman. Ya, peraturannya biasa itu masing-masing dosen memiliki peraturan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, ada yang mungkin telat 5 menit sudah tidak boleh masuk kelas gitu ya, atau mungkin maksimalnya terlambat 15 menit gitu ya, atau mungkin nanti dalam perkuliahan harus ada sesi tanya jawab, diskusi, lalu mungkin metode pembelajaran lainnya gitu ya, atau mungkin nanti ada juga selama perkuliahan itu tidak boleh tidak boleh ribut ya, karena bisa mengganggu perkuliahan, lalu tidak harus menggunakan pakaian yang sopan. Bahkan ada juga yang selama perkuliahan tidak boleh menguap gitu ya teman-teman, karena dia menular ke temannya. Ya, setelah perkuliahan, kontrak perkuliahan, lalu kita mempelajari tentang AAS mulai dari pendahuluannya ya. Setelah itu nanti kalian akan pelajari emisi dan absorpsi. Lalu yang kedua ada lebar garis spektra serapan atom. Lalu yang ketiga nanti ada pelebaran Doppler dan pelebaran tekanan. Yang keempat ada instrumentasi tentang SSA. Yang kelima analisis secara kuantitatif dengan SSA. Dan yang keenam metode analisis dengan AS, yaitu kurva standar dan adisi standar. Ya, biasanya disebut SSA atau AAS itu sama saja ya teman-teman. Tinggal kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Ya, kalau atomic spektrofotometri atau spektrofotometri serapan atom gitu ya. Oh ya teman-teman, untuk pertemuan yang pertama tadi itu bisa dilakukan kurang lebih sebanyak 2 kali tatap muka gitu ya, 2 kali perkuliahan yang dijadwalkan gitu ya teman-teman.
Lalu untuk materi yang kedua ini yaitu tentang sub pokok pembahasan memahami teori dasar, teknik dan metode analisis instrumental gas kromatografi atau GC atau kromatografi gas gitu ya, atau KG. Dimana nanti kalian akan pelajari tentang pengertian, tujuan, kelebihan dan kekurangan GC. Lalu mempelajari juga tentang instrumentasi GC, prinsip pemisahan pada GC, lalu contoh kromatogram GC. Yang selanjutnya ada detektor GC, dan yang terakhir ada analisis menggunakan ya gabungan antara GC MS. Ya, pada kromatografi gas ini nanti kalian akan bisa juga ditempuh dalam 2 kali pertemuan ya, atau 2 kali tatap muka teman-teman. Ya, dimana dari ke-6 materi nanti dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya, karena mungkin waktunya yang kurang atau SKS yang terkandung dalam sini kan kurang lebih sekitar 2 SKS biasanya ya kalau dibagi 2 analisis farmasi. Nah, nanti 2 kali 50 menit mungkin di pertemuan di pembahasan 1 2 3, lalu 4 5 6 di tatap muka yang kedua ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada memahami teori dasar, teknik dan metode analisis instrumental spektrometri massa atau MS ya. Ya. Yang pertama kalian akan pelajari yaitu prinsip dasar spektrometri massa. Yang kedua ada instrumentasi spektrometri massa. Yang ketiga ada ionisasi spektrometri massa. Lalu yang keempat ada spektrum massa. Yang kelima ada pola-pola fragmentasi molekul, dan yang keenam penerapannya dalam penggabungan antara instrumen kromatografi gas dengan spektrum massa. Ya, pada sub pokok pembahasan ini mungkin nanti kita juga akan tempuh dalam 2 kali tatap muka ya teman-teman. Mungkin kalau bisa selesai 1 kali tatap muka juga bisa diselesaikan dalam 1 kali tatap muka. Lalu yang selanjutnya ada memahami teori dasar, teknik dan metode analisis instrumental dengan HNMR. Yang kalian akan pelajari dalam sub pembahasan ini yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, kelebihan dan kekurangan dari HNMR. Lalu yang kedua ada instrumentasi HNMR, dan yang ketiga prinsip analisis pada HNMR. Lalu selanjutnya memahami teori dasar, teknik dan metode analisis instrumental CNMR, di mana sub pokok pembahasan dalam pembahasan CNMR ini yaitu pengertian, tujuan, kelebihan dan kekurangan dari CNMR. Lalu yang kedua ada instrumentasi CNMR, dan yang ketiga prinsip analisis pada CNMR. Ya, sub pokok pembahasan HNMR dengan CNMR ini nanti hampir sama saja ya, makanya nanti disajikan secara berurutan atau berdampingan gitu ya teman-teman, karena kurang lebih hampir sama, cuma yang bedanya yang satu nanti pakai atom H, yang satunya pakai atom C gitu ya untuk analisis berdasarkan itu. Tapi nanti untuk prinsip analisis dan instrumentasinya itu hampir sama gitu ya, dan juga pengertian, tujuan, kelebihan dan kekurangannya teman-teman itu juga hampir sama saja gitu ya. Dimana nanti kalian akan mempelajari mungkin yang masih ingat ada aturan perhitungan atom H kalau HNMR, kalau C pakai kalau CNMR perhitungan atom C gitu ya. Lalu nanti ada mengenal atom tetangga gitu ya, C tetangga, H tetangga, satu lingkungan dan lain-lain gitu ya. Ya, lalu sub pokok pembahasan dalam analisis farmasi 2 yang terakhir yaitu memahami teori dasar, teknik dan metode analisis instrumental high performance liquid chromatography atau HPLC ya, atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Itu biasa kalau kita sebutnya secara Indonesia ya HPLC gitu ya.
Ya, pada sub pokok pembahasan ini kita pelajari, yaitu yang pertama ada tujuan penggunaan, kelemahan dan keunggulan HPLC. Lalu yang kedua ada prinsip pemisahan HPLC. Ya, tentunya nanti kalian akan belajar tentang teori dasar kromatografi lagi ya teman-teman. Lalu klasifikasi HPLC berdasarkan mekanismenya. Ya, nanti disebutkan kenapa kita bisa menyebut HPLC gitu ya. Lalu ada klasifikasi HPLC berdasarkan mekanismenya itu nomor 3 dan 4 ya sebetulnya. Lalu yang kelima nanti ada fase gerak HPLC, di mana kalian akan mempelajari di situ ada fase normal dan fase terbalik ya. Nanti ada fase diamnya polar atau non polar, fase geraknya polar atau non polar. Nah, di situ kalian pelajarinya. Lalu selanjutnya yang keenam ada instrumentasi atau instrumen HPLC. Ya, kalian akan mempelajari mulai dari botol reservoir ya, lalu ada gerbang suntik, lalu ada digester, lalu ada kolom gitu ya, pompa, lalu ada kolom, lalu ada detektor. Selanjutnya yang ketujuh kalian akan mempelajari tentang contoh kromatogram HPLC. Lalu yang kedelapan ada parameter uji kesesuaian sistem. Yang kesembilan ada kita sebutnya hilik dan match factor. Lalu yang ke-10 ada analisis menggunakan HPLC, yaitu nanti secara analisis kualitatif dan juga kuantitatif ya teman-teman. Lalu yang ke-11 nanti ada contoh masalah yang terjadi di lapangan. Ya, bagaimana kalau kita mendapatkan kromatogram yang cukup buruk gitu ya, pemisahannya terjadi kurang baik. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan nanti ada di sub pokok pembahasan yang materi yang ke-11 itu ya teman-teman. Ya, lalu untuk menunjang dan mempermudah kalian untuk berhasil dalam penempuhan mata kuliah ini, kalian bisa menggunakan daftar pustaka seperti yang saya cantumkan di sini ya. Ada punyanya David G. Watson yang 1999 ya. Lalu ada punyanya David G. Watson yang 2005 yang terjemahan ya, analisis farmasi edisi 2. Lalu punya Profesor Ganjar Ibnu Golib ya, Abdul Rahman 2007 UGM ya. Itu kimia analisis farmasi, itu juga cukup lengkap dan sangat jelas ya, mudah dipahami. Ya, selain ini juga nanti kalian bisa mempelajarinya dari berbagai sumber ya, selain buku tentunya, seperti artikel atau jurnal ya, jurnal ilmiah. Dimana di situ nanti ada metode hasil gitu ya, bagaimana mereka melakukan pengujian dengan instrumen yang kita maksudkan gitu ya, yang kita ingin tahu gitu ya. Nah, dan biasanya yang lebih up to date itu adalah dari jurnal penelitian ya teman-teman. Iya, jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah analisis farmasi 2 atau secara umum dalam analisis farmasi ya teman-teman. Dengan kalian mengikuti sampai sekarang, sampai di sini ini kalian sudah tahu ya apa saja yang harus kalian siapkan, apa saja yang kalian harus perhatikan, dan nantinya kalian bisa lebih fokus dan lebih mudah lagi dalam menempuh mata kuliah ini ya. Dan saya harapkan nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang baik tentunya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ini ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, support terus channel ini dengan cara subscribe dulu ya, dan juga like video ini, share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Oh ya, yang mau memberikan kritik, saran, masukan, ataupun mau menambahkan penjelasan atau ada tambahan materi tentang konten di video ini, kalian bisa tambahkan pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya sedikit penjelasan ini. Terima kasih.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.